Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Iqbal Kurniawan, NPM 2021020109, kelas F Hukum Tata Negara. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Hervinoki Pradikta MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan yang ke-13 yang berjudul Pembaruan Hukum Islam dan Tujuannya. Pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam sama dengan fiqh, bukan syariat. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama. Bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaruan. Secara terminologi, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengarahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaruan juga dilakukan dengan usaha-usaha pentahkikan. Dengan usaha pentahkikan ini akan terlihat keaslihan dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad, meskipun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Yang pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya seperti bayi tabung. Yang kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Contohnya, ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Pada ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin kepala negara. Tujuan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah dan sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan keadilan manusia. Ungkapkan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi, ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.